Ya, di video sebelumnya kan ngebahas Indramayu ya. Sekarang beralih ke Subang. Subang itu sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat ya. Perbatasan Subang itu ke sebelah timurnya Indramayu, Kabupaten Indramayu, tetangga Subang tuh. Kalau sebelah baratnya Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Kalau sebelah selatannya itu masuknya perbatasannya ke Bandung, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Untuk utaranya nggak ada ya, perbatasannya laut. Jadi di Kabupaten Subang itu di sebelah utaranya tuh Laut Jawa. Nah, di Subang itu unik, menurut gua sangat unik, karena di Subang itu mempunyai gunung dan juga mempunyai laut gitu. Dan menurut gua Subang itu ibaratkan memiliki 3 wilayah: Subang Selatan, Subang Kota atau Subang Tengah, dan Subang Utara. Dimana di 3 wilayah tersebut beda-beda juga, mulai dari cuaca, bahasa, logat bicara, dan warna kulit. Maaf ya, gua bukannya rasis atau membandingkan gimana. Ini mah sekedar pengetahuan aja bahwa di Subang itu seperti ini gitu, unik. Jadi kalau di Subang Selatan itu mulai dari cuaca ya. Cuaca di Subang Selatan itu dingin karena daerah pegunungan. Subang Selatan tuh mempunyai gunung-gunung ya, daerah pegunungan lah, makanya cuacanya dingin dan mendung. Di sana itu jangankan AC, kipas angin pun gak make. Itu daerah Ciater ya, daerah Ciater sampai Jalan Cagak, Cijambe juga dulu mah dingin, cuma sekarang mah agak panas. Termasuk apa ya, Cisalak, daerah Cisalak, Kasomalang, tuh Serang Panjang itu daerah dingin Subang Selatan karena memiliki gunung. Untuk bahasanya bahasa Sunda lemes, halus, logat bicaranya enak, lembut, warna kulitnya putih-putih, bersih-bersih begitu. Kita beralih lagi ke Subang Tengah atau Subang Kota. Dimana di Subang Kota itu ya pusat kotanya kayak ada alun-alun, terus kantor bupati, kantor DPRD itu adanya di Subang Kota, rumah sakit umum juga. Nah, di sana mulai dari cuaca sedang ya, sedang, nggak dingin, hangat, kadang panas, tapi lebih ke hangat daripada Subang Utara. Untuk cuacanya kayak gitu. Untuk bahasanya sedang, ada yang Sunda lemas, ada yang Sunda kasar, bahasanya loma lah gitu. Untuk logatnya ya sedang, ada yang biasa, ada yang bentak-bentak gitu, tergantung orangnya. Itu kayak percampuran dari inilah, pertengahan antara Subang Selatan dan Subang Utara gitu. Untuk warna kulit sedang, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam juga. Maaf ya, bukan rasis sekali lagi gitu, karena Subang Tengah itu perkotaan. Nah, beralih lagi ke Subang Utara. Subang Utara itu daerah Pamanukan ya, Pamanukan, Pondok Bali,
pusaka negara tuh masih Subang, cuma perbatasan Indramayu. Kalau ke sananya patrol ke daerah Indramayunya. Pusaka Subang, pusaka negara, kesananya patrol Indramayu, dan itu perbatasannya Jembatan Sewo. Buat para pelancong, buat para touring yang lewat Pantura, pasti ngelewatin perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu perbatasannya di Jembatan Sewo. Bukan Jawa Barat, Jawa Tengah, Subang Indramayu. Perbatasan Subang Indramayu itu Jembatan Sewo, yang ada tuh yang suka nyapu gitu di samping jalan tuh banyak orang. Itu yang sama supir-supir suka dikasih receh dia karena minta minta uang gitu. Baiklah, skip gitu. Beralih lagi, ini masih bahas Subang Utara ya. Ya, Subang Utara tuh daerahnya itu Pamanukan, Sukamandi, Patok Besi, ya daerah jalur Pantura lah gitu. Kita bahas dari cuaca. Untuk cuaca panas banget karena mendekati laut, dekat sama laut kalau Subang Utara tuh ya, atau daerah Pantura. Cuaca panas, bahasanya kasar. Kalau daerah Subang Utara yang ini jalur Pantura yang agak ke barat itu kasar, Sunda kasar, logatnya bentak-bentak. Kalau daerah Pamanukannya sama kasar juga, cuma sebagian besar Jawa, bahasa Jawa, karena mendekati ke perbatasan Indramayu, di mana Indramayu juga berbahasa Jawa. Untuk pusaka bahasa Jawa juga, sehari-hari Jawa, tapi Sunda bisa karena masih di Kabupaten Subang. Itu logatnya gitu, Jawanya Jawa teleb, ngapak. Logatnya bentak-bentak gitu. Nah, untuk cuaca udah panas ya, bahasa Jawa atau kasar, sudah kasar, bentak-bentak gitu. Warna kulit hitam-hitam, mulai dari coklat ke hitam-hitam. Yang putih itu jarang karena emang di sana panas. Cuaca di Subang Utara atau jalur Pantura tuh panas banget karena deket laut gitu. Dan Subang Utara memiliki laut, jadi menurut gua Subang itu unik ya. Ada 3 wilayah, daerah pegunungan, daerah kotanya, dan daerah laut gitu. Mulai dari cuacanya beda, ada 3, warna kulitnya juga beda, bahasanya juga beda begitu. Dan untuk di Subang Selatan, kaya akan kekayaan destinasi wisata alam. Enggak cuma pegunungan ya, enggak cuma bukit-bukit, kebun teh juga ada, curug-curug ada. Kata orang Garut, teman saya yang pernah main ke Subang, dia tuh tukang main ya, dia kan orangnya pemburu curug gitu. Nah, di Subang itu beliau mengatakan surganya curug karena di Subang itu banyak curug. Nah, dia bilang begitu udah lama dulu waktu waktu curug di Subang baru diketahui ada 10 curug. Namun pada kenyataannya realitanya banyak banget curug-curug di Kabupaten Subang yang tersembunyi, yang belum diketahui. Cuma sampai saat ini terus bertambah gitu.
Terus karena semakin masyarakat banyak yang menemukan curug-curug baru, terus ada yang dibuka gitu jadi tempat wisata, cuma emang nggak bertahan lama karena kurang perhatian dari pemerintah, nggak dikelola gitu, cuma dikelola warga sekitar, akses jalan yang susah ya akhirnya gitu, cuma viral awalnya doang. Tuh baik, itulah segitu dulu pembahasan Subang ya, mulai dari lokasi perbedaan cuaca gitu antara Subang Selatan, Subang Kota sama Subang Utara. Cuacanya beda karena daerah pegunungan, daerah kota sama daerah laut. Itu unik lah pokoknya. Nah, yang jelaskan kalau daerah pegunungan tuh dataran tinggi ya, jadi cuacanya dingin gitu. Kalau di laut dataran rendah karena laut jadi cuacanya panas. Untuk Subang kotanya, Subang tengah-tengahnya ya tengah-tengah di antara mereka gitu. Oke, sekian, karena emang durasinya sudah banyak ya, lanjut.